Sahabat KSU, Shalom dan salam kader siap putus. Kali ini kami dari PPGT menyapa teman-teman semua dalam PA Bina Muda PPGT. Perkenalkan, saya Aldi dari PPGT Jemaat Maranatha Patekne, Klasis Kota Palopo. Apa kabar teman-teman kader siap putus? Nah, dimanapun kalian berada saat ini, semoga kita tetap berada dalam keadaan sehat walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi saat ini. Tetapi itu tidak menyurutkan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen untuk terus belajar tentang firman Tuhan dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat KSU, bagaimana PA kita minggu lalu? Saya berharap teman-teman terberkati dan semakin mengerti tentang firman Tuhan yang sudah kita bahas. Kali ini PA Bina Muda dilaksanakan oleh kami dari PPGT Klasis Kota Palopo. Dan kami menyapa teman-teman semua dari Gedung Gereja Jemaat Sion Palopo. Oh ya teman-teman, kalian jangan lupa juga untuk terus mendukung channel YouTube dari PPGT KSU dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari PPGT KSU. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, komen, dan share di sosial media kalian. Baiklah teman-teman, mari kita mempersilahkan host dan pembicara kita untuk memimpin kita dalam PA episode kali ini. Shalom teman-teman KSU dimanapun berada saat ini. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Irawati Petintingan dari PPGT Jemaat Ebenezer Palopo, Klasis Kota Palopo. Tema kita saat ini, lain dari yang lain. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Rimba Pasauran MTH. Shalom Pak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, thank you. Ya. Teman-teman KSU, Bapak Pendeta adalah salah seorang pendeta yang melayani di salah satu jemaat di Klasis Kota Palopo, tepatnya di Jemaat Balandai. Bapak Pendeta sekaligus sebagai Ketua Badan Pekerja Klasis Kota Palopo. Dan beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta terpilih sebagai Ketua 5 yang membidangi OIG pada persidangan wilayah 1 Tanah Luwu. Mewakili teman-teman KSU dimanapun berada saat ini, kami mengucapkan banyak selamat atas terpilihnya Bapak Pendeta. Dan kiranya boleh mengangkat pelayanan ini dengan penuh sukacita. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai PA kita hari ini, kita akan menyanyi nyanyian Jemaat Nuansa Etnik Gereja Toraja, Aku Seorang Pemuda. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa dan juga akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat KSU di mana saja, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, kiranya hati dan pikiran kami boleh dibuka untuk menerima dan kami dapat memahami, mengerti apa makna firman Tuhan bagi kami. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, dengar kami yang berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
sahabat-sahabat KSU di mana saja. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 18. Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi suatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar dan setia memelihara firman Tuhan. Amin. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Dan untuk mengantar kita mendalami firman Tuhan hari ini, kita akan mengangkat kidung pujian Ku Mau Iring Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat KSU di mana saja, perenungan kita saat ini di bawah tema lain dari yang lain. Pertanyaannya adalah, siapa yang lain dari yang lain? Kalau sahabat KSU diharapkan tampil beda dalam perbandingan dengan siapa? Dan apa yang membuat kita beda atau lain dari yang lain? Dan seperti apa wujud perbedaan itu? Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Apa artinya kata kudus ini? Kalau dalam bahasa Ibrani, kados. Kudus artinya terpisah, separate, atau ditersendirikan, set apart atau set aside, yang berbeda dari yang lain. Dan siapa yang disebut kudus itu? Pertama-tama yang disebut kudus dalam Imamat 19 ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan menyebut diri kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Yang artinya bahwa Allah berbeda dari manusia dan dari apapun atau dari siapapun. Allah berbeda dalam keberadaannya, dalam hakikatnya. Allah berbeda dalam kebesarannya, dalam karakternya. Allah berbeda dalam kemuliaannya dan keagungannya. Allah berbeda dalam kebenaran dan keadilan, dalam kasih, kemurahan, dan kebaikannya. Allah tidak dapat disamakan dengan siapapun atau apapun. Dan Allah yang kudus ini berfirman kepada umat Israel, kuduslah kamu. Dan apa artinya dalam konteks Imamat pasal 19 ini? Bagi umat Israel, ungkapan kuduslah kamu adalah sebuah pernyataan bahwa sebagai umat Tuhan yang kudus itu, Israel haruslah lain dari yang lain. Israel harus berbeda dari bangsa lain, karena Israel telah dipisahkan, dipilih menjadi milik Tuhan, dipisahkan dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena itu kata kuduslah kamu menjadi sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa Israel seharusnya mencerminkan Allah dan karakter Allah dalam hidup mereka. Mereka dipisahkan menjadi milik Allah untuk mewakili Allah dan kebenarannya di hadapan bangsa-bangsa. Saudara-saudara, sahabat KSU di mana saja, apakah status kudus ini yang diperoleh oleh Israel adalah sesuatu yang diusahakan oleh mereka dengan upaya mereka, dengan kemampuan mereka? Tentu jawabannya tidak. Mustahil untuk memperoleh status sebagai umat yang kudus dengan mengusahakannya sendiri. Itu mustahil. Dan karena itu ungkapan kuduslah kamu bukan sebuah perintah, tetapi sebuah pernyataan yang artinya adalah karena Allah itu kudus, maka umatnya juga harus hidup kudus. Ini adalah sebuah anugerah. Karena itu tanggung jawab umat Allah yang telah dikuduskan adalah menyatakan karakter Allah di dalam hidup mereka sehari-hari. Karakter dalam relasi dengan Tuhan, juga dalam relasi dengan sesama. Saudara-saudara, sahabat KSU di mana saja, kita patut bersyukur bahwa bukan hanya Israel seperti dalam Imamat ini yang disebut kudus. Kita juga sekarang disebut umat yang kudus karena Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam
1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi inilah panggilan kita sebagai orang percaya dan sebagai yang telah dikuduskan, hidup untuk kemuliaan Tuhan, hidup dalam mencerminkan kekudusan dan kebenaran Tuhan. Ya, begitu, Ira. Ya, sahabat-sahabat KSU, ya demikianlah firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup kudus. Tetapi tahukah sahabat-sahabat KSU bagaimana kita menunjukkan itu dalam kehidupan kita tiap hari? Nah, Pak Pendeta, di sini saya punya pertanyaan buat Pak Pendeta. Sebagai anggota keluarga yang hidup di suatu keluarga, bagaimana bisakah Bapak Pendeta memberikan kami contoh bagaimana kami sebagai anggota keluarga untuk bagaimana menyatakan hidup kudus kami? Oke, pertanyaan ini sangat penting dan menarik, yaitu bagaimana kita sebagai anak dalam keluarga menyatakan karakter iman itu, karakter sebagai orang yang dikuduskan. Andaikan kita mengadakan survei, Ira, ke setiap rumah tangga, bertanya ke setiap orang tua bagaimana pendapat mereka tentang sobat-sobat KSU ini yang bersemangat memberi diri dalam pelayanan, berorganisasi. Dan saya yakin kita akan mendapatkan 2 hasil survei. Yang pertama, kita akan menjumpai orang tua yang begitu bersyukur bahwa anak-anak mereka, orang-orang muda ini memberi diri dan waktu untuk melayani Tuhan di gereja. Karena ada banyak tempat yang menggoda, banyak persekutuan-persekutuan lain, dan ketika orang muda itu berada di gereja, di PPGT, orang tua merasa senang. Itu satu hal. Tetapi ada juga yang patut untuk kita renungkan dan beri perhatian, situasi yang memprihatinkan. Ya, apa itu Pak Pendeta? Ya, saya sebut memprihatinkan karena ada banyak orang tua yang sebenarnya dalam hati kecil mereka senang bahwa orang-orang muda ini ada banyak waktu di gereja, di persekutuan. Tetapi yang menyedihkan adalah ketika yang banyak waktu di gereja ini, di persekutuan, ketika kembali ke rumah, karakter yang kelihatan indah di gereja itu, yang manis, sopan, penuh rasa hormat, ketika kembali ke rumah itu berubah. Jadi bertolak belakang nih Pak. Ya, bertolak belakang. Kalau di rumah itu di gereja itu sopan bicara dengan teman-teman, di rumah nada kasar itu ada. Di rumah ketika diajak berbicara oleh orang tua membentak. Di rumah tanggung jawab dilalaikan. Jadi ini yang memprihatinkan. Dalam Imamat pasal 19 ini dikatakan, umat yang kudus itu salah satu bentuk dari memelihara kekudusan sebagai umat Allah adalah dalam ayat 3 Imamat pasal 19 dikatakan, setiap orang itu harus menghormati atau menyegani ibunya dan ayahnya. Ini kalau kita bertanya bagaimana kita orang muda menunjukkan hidup kudus khususnya di tengah keluarga, inilah jawabannya. Bahwa bukan hanya dalam ibadah-ibadah kita tampil berubah, tetapi juga di
di dalam rumah, di dalam keluarga, perubahan itu harus sungguh-sungguh terlihat. Karena ingat di dalam Hosea itu Tuhan menegur umat Israel. Mereka setia beribadah, tetapi ibadah mereka itu Tuhan benci. Persekutuan yang mereka lakukan Tuhan benci. Mengapa Tuhan benci? Mengapa Tuhan tidak mau pujian dan ibadah mereka? Karena dalam perilaku hidup sehari-hari sungguh berbeda. Jadi ini menjadi catatan bagi kita, bagi saya dan teman-teman KSU. Berilah diri aktif, bersekutu, beribadah di gereja. Tetapi jangan lupa bahwa tempat beribadah dan menyatakan pelayanan kepada Tuhan itu pertama-tama dalam keluarga kita. Bagaimana kita di rumah, di tengah keluarga menunjukkan sikap yang benar, yang santun, sopan, menghormati orang tua. Ya, begitu. Ya, sahabat KSU, itu yang kita kupas hari ini dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Nah, pertanyaan kedua Pak Pendeta. Oh ya. Ya, beberapa waktu ke depannya ini di beberapa daerah, mungkin tidak di Kota Palopo ya Pak, akan diadakan suatu pilkada atau pemilihan. Nah, di sini pasti kaum muda-mudi itu juga pasti berperan aktif di dalamnya. Nah, dalam satu pemilihan itu, dalam satu pilkada itu, kira-kira bagaimana kami sebagai muda-mudi menunjukkan atau menjaga kekudusan kami? Ya. Oke, ini pertanyaan yang sungguh aktual, ya. Begini, pilkada itu proses, ya. Pemilihan pemimpin itu sebuah proses. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses ini segala cara bisa dihalalkan. Karena begitulah dunia. Orang memakai segala cara upaya untuk mencapai keinginannya. Pertanyaannya adalah, dalam situasi atau dalam proses seperti ini, tantangan bagi sahabat-sahabat KSU. Dapatkah dalam situasi seperti ini sahabat-sahabat KSU tetap bisa mempertahankan yang disebut integritas itu, kejujuran, keadilan, dan kebenaran? Kalau dunia di sekitar kita dalam mengadakan pemilihan itu menggunakan cara-cara dan banyak cara yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang hati nurani itu dibuang jauh-jauh, apakah sahabat KSU akan mengikuti pola itu juga, atau mampu bertahan menjaga identitas kita? Mengapa? Karena sebagaimana dalam imamat ini dikatakan dalam imamat 19 bacaan kita, bahwa hidup kudus itu juga menyangkut bagaimana kita berelasi dengan orang di sekitar kita. Bagaimana karakter kasih itu ditunjukkan, karakter persaudaraan, karakter keadilan, karakter kebenaran, karakter kejujuran, dan bagaimana kita hadir dalam hidup bersama dalam masyarakat menjadi berkat. Jadi proses pilkada itu punya gaya dan manuver-manuver tersendiri. Tetapi apakah seperti tema kita, sahabat KSU mau tampil lain dari yang lain karena berpegang kepada firman Tuhan. Suatu ketika Tuhan Yesus dalam percakapan dengan murid-murid dan orang-orang Farisi tentang seperti apa hidup yang benar. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau hidup murid-murid atau hidup mereka yang mengikuti dia sama saja dengan kehidupan dunia, Tuhan Yesus mengatakan, kalau sama saja, apa bedamu dengan pemungut cukai? Tuhan Yesus menginginkan kepada kita sesuatu yang berbeda, menjadi tanda kesaksian kita, kekudusan kita. Jadi Ira, ini bukan hanya pemilihan pilkada, juga dalam gereja. PPGT juga akan mengadakan kongres komprehensif, akan mengadakan pemilihan. Di klasis ada pemilihan, di wilayah ada pemilihan pengurus, di sinode tahun depan ada pemilihan di sidang sinode am. Dan dalam pemilihan-pemilihan ini
Kalau cara-cara kita memilih sama dengan cara dunia, Tuhan Yesus mengatakan, apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Ya. Kalau kita tidak bisa berbeda, kalau gereja tidak bisa tampil beda lain dari yang lain, kita tidak dapat memperjuangkan yang namanya integritas, kejujuran, dan keadilan. Jadi dalam masa pilkada ini justru menjadi kesempatan bagi sobat-sobat KSU untuk membuat kesaksian kita, lilin kita atau terang kita bersinar supaya menjadi kesaksian bagi sekeliling. Begitu, Ira. Iya, teman-teman KSU, kita sudah membahas tentang hidup kekudusan kita di tengah-tengah keluarga kita, kemudian tengah-tengah masyarakat, dan Pak Pendeta satu lagi. Ya. Kami sebagai muda-mudi tidak lepas namanya itu pergaulan. Iya, pergaulan hidup baik di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada, pasti kami juga itu harus menunjukkan siapa kami sebenarnya, harus beda dengan yang lain. Jadi bagaimana kira-kira Pak Pendeta kami menjaga kekudusan kami dalam pergaulan hidup kami? Ya, terima kasih Ira. Ini pertanyaan bukan hanya untuk sobat-sobat KSU, Ya, tetapi untuk semua orang percaya. Ya. Bagaimana kita di tengah tantangan kehidupan ini tetap menjaga identitas kita sebagai umat Allah yang telah dikuduskan. Saya mau menjelaskan dulu, ya, Ira, seperti ini kebenarannya, bahwa ketika seseorang menerima Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang terjadi adalah yang disebut pembenaran atau edification. Orang dibenarkan, orang itu diterima menjadi warga kerajaan sorga. Orang itu ditebus dan beroleh keselamatan karena iman kepada Kristus. Tetapi dalam proses hidupnya itu, rentang hidupnya itu, inilah proses panjang yang disebut pengudusan, atau dalam istilah teologinya sanctification. Dan dalam proses ini yang diwarnai dengan pergumulan, jatuh bangun, bagaimana berubah dan terus bertumbuh. Di sini bagaimana dalam proses itu kita kemudian bertahan dan tetap menunjukkan identitas kita. Jadi dalam Alkitab itu pengudusan itu sebuah proses. Istilah yang biasa dipakai adalah misalnya bertumbuh, dibangun, berbuah, atau pembaharuan budi seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah sebuah proses yang terus menerus. Bagaimana dalam proses ini kita bisa menjaga diri, makin dikuatkan, makin serupa dengan Kristus. Kan ada lagunya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Bagaimana proses itu kita makin serupa dengan Kristus? Kuncinya adalah bagaimana kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh. Roma, dalam surat Roma Rasul Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Atau bagaimana kita seperti panggilan Kristus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, ketika dia mengatakan, marilah kepada aku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini menyangkut bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus. Dalam proses pengudusan ini kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh kehendak Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Hanya itu kuncinya, tidak ada yang lain. Kita mau berjalan bersama Tuhan, belajar dari Dia, dibangun oleh Dia, dibaharui oleh Tuhan sendiri sampai kepada kesudahannya. Jadi proses sepanjang hidup kita itu memang sebuah proses yang butuh komitmen, butuh kesetiaan dan ketaatan. Dan kuncinya kita semua, saya, Ira, dan teman-teman sahabat KSU, kita mau memberi diri dipimpin sendiri oleh Tuhan. Begitu. Nah, sahabat KSU, demikianlah ulasan firman Tuhan kita saat ini. Kiranya kita dimampukan untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan, Pak. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh mengambil waktu untuk bersekutu saat ini dan terlebih boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kasihani dan tolonglah kami untuk dapat hidup menurut apa yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan PPGT di Klasis Kota Palopo ini yang akan mengadakan konferensi pada minggu depan. Engkau memberkati Tuhan. Juga pengurus-pengurus PPGT di setiap klasis, juga di seluruh gereja Toraja, persekutuan PPGT dalam lingkup sinode. Engkau memberkati Tuhan. Kiranya melalui persekutuan PPGT ini, orang-orang muda-Mu sungguh-sungguh menjadi kader siap utus untuk melangkah maju, melayani Tuhan, menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, hanya kepadamu kami berserah diri untuk kehidupan kami, kehidupan berbangsa bernegara di masa pandemi ini. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, mampukan untuk memimpin bangsa ini dalam keadilan dan kebenaran. Ini doa kami, ini permohonan dan syukur kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sebagai lagu penutup kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376 ayat 2 dan 3. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa di edisi Bina Muda minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Salam dari kami PPGT Klasis Kota Palopo. Jadilah orang muda yang mencerminkan hidup kudus seperti Yesus Kristus. Salam sehat. Salam kader siap putus. Siap. Begini kah atau begini kah di situ bagus? Sembarang atur bang mi balik engko. Jangan lupa juga kalian tombol. Nah, Jangan lupa juga komen, tidak, like dan tekan
Tekan ini. Tekan anu fotonya. Tahan itu anu fotonya.